warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini di Puskesmas Sumberjaya akan mewawancarai Bidan Eli Rosida terkait proses fertilisasi internal pada manusia. Nah, materi kami sendiri lebih fokus pada kesehatan sperma dan ovum. Saya di sini sebagai ketua kelompok biologi kelompok 2 yaitu Aufan Raditya. Lalu ada teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Arasi sebagai admin. Saya Adinda Mevani. Saya Dian Islamirani Pasaribu. Saya Ripka Ilustarhia. Saya Lailatul Aziza. Saya Ratu Amanda Aurelia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aufan Raditya. Jadi di sini berdirinya saya sebagai ketua kelompok biologi. Jadi di sini kami akan mewawancarai Ibu ya terkait proses fertilisasi internal manusia, terkait kesehatan sperma dan ovum juga. Nah, sebelum kita mulai ini, saya mau nanya dulu nih Bu. Jadi Ibu ini jadi bidan tuh udah berapa lama sih Bu? Perkenalkan dulu ya, saya Bidan Eli Rosida. Saya di Puskesmas Sumberjaya. Saya jadi bidan semenjak tahun 93. Sekarang tahun 2026 ya. Jadi sudah 33 tahun. Nah, kalau dari Ibu sendiri tuh kira-kira ada nggak sih Bu pengalaman kalau misalnya kerja jadi bidan tuh ada nggak sih pengalaman yang menurut Ibu tuh kayak hal baru gitu? Jadi kayak misal melahirkannya ada pasien yang melahirkan dengan susah gitu atau gimana? Kalau hal baru sih sebetulnya enggak ya, cuman kadang ada hal-hal yang menegangkan ya. Jadi kita menolong persalinan itu kan yang kita tolong 2 nyawa ya, ibu dan bayinya, semuanya harus selamat. Kadang ada ibu-ibu yang tidak periksa kehamilan dengan rutin. Akibatnya pada saat persalinan, efek sampingnya, komplikasinya banyak. Bisa perdarahan ya. Pernah terakhir itu yang paling menegangkan itu ibunya tidak pernah periksa, baru periksa sekali, minggu depannya datang, tahu-tahu datang bersalin, bersalinnya mudah, bayinya sudah keluar, tapi ternyata plasentanya yang akhirnya kita bawa ke rumah sakit, tapi dengan kondisi perdarahan hebat, karena ternyata ibu tersebut jarang bisa hamil, jarang minum vitamin tambah darah. Jadi ibu tersebut mengalami perdarahan, kita bawa ke rumah sakit, akhirnya dilakukan operasi kuretase untuk mengeluarkan plasenta dan dilakukan transfusi darah. Jadi memang ibu hamil itu penting untuk periksa kehamilan karena harus minum vitamin dan darah, periksa laboratorium, banyak yang harus istilahnya diperiksa dan banyak vitamin yang harus diminum. Kalau tidak minum vitamin akhirnya efeknya jadi Kalau dari Ibu sendiri kira-kira ada nggak sih Bu kayak saran sih buat ibu-ibu hamil sekarang nih kan kayak yang Ibu tadi bilang ada yang malas gitu memeriksa kehamilannya atau mungkin tidak ada biaya atau gimana gitu. Jadi usahakan sebelum hamil itu periksa dulu, namanya periksa screening kehamilan. Ibu ini layak hamil atau enggak. Kemudian mengikuti aturan reproduksi sehat. Aturan reproduksi sehat itu hamil yang sehat itu umur 20 sampai 35 tahun ya. Kemudian kalau sudah hamil periksa kehamilan rutin, minum tambah darah rutin ya. Jadi pada saat nanti bersalin ibunya sehat, bayinya sehat. Bayinya juga tidak sampai terjadi stunting karena sekarang kan terkenalnya banyak anak-anak stunting ya, itu salah satunya karena ibunya gizinya kurang. Nah, jadi di screening dulu sebelum hamil. Screening itu banyak, salah satunya diperiksa berat badannya, tinggi badannya, tensinya, lingkar lengannya. Ini lingkar lengan di sini itu pengaruh loh, ya. Pengaruh. Jadi apabila ada ibu hamil lingkar lengannya kurang dari 23,5 itu namanya kekurangan energi kronis. Gampangnya gini, ibunya tuh kurang gizi.
Kalau ibunya kurang gizi, bagaimana mau ngasih makan ke bayinya? Ya, jadi kemudian nanti ada diperiksa apa ya? Diperiksa imunisasinya, HB-nya, ya kalau HB-nya kurang harus minum vitamin tambah darah dulu. Jadi disiapkan sebelum hamil biar nanti pada saat hamil ibunya sehat, bayinya juga sehat. Jadi ya kita langsung aja Bu ke pertanyaan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Isamirani Pasaribu. Di sini saya ingin menanyakan tentang analisis kondisi sel sperma dan sel ovum. Yang pertama itu apa sih Bu pengaruh duduk terlalu lama terhadap kondisi sel sperma? Jadi pada saat seorang laki-laki duduk terlalu lama seperti ini, otot-ototnya akan tegang, aliran darahnya tidak lancar, ya. Kemudian suhu tubuhnya akan lebih panas dari tubuh yang lainnya. Sebenarnya kalau sperma yang bagus itu produksinya kan harusnya suhu tubuhnya itu lebih rendah daripada suhu tubuh, ya. Jadi suhu tubuhnya itu lebih rendah dari suhu tubuh 2-3 derajat gitu. Jadi suhu ruangannya, suhu tubuhnya itu harus lebih rendah daripada suhu tubuhnya dia. Kalau duduk otomatis bagian sini itu lebih panas, jadi reproduksinya kurang sehat dan aliran darahnya kurang lancar. Ya. Terus Yang kedua itu apa ciri-ciri sperma yang bermasalah nih? sperma yang bermasalah, lihat normanya dulu ya. Normalnya itu kan sperma harusnya bentuknya cair agak kental, jumlahnya itu 1,5 cc sampai 5 cc. Baunya juga ada bau khas, tidak bau amis atau bau anil. Nah, kalau lihat jumlahnya, bentuknya itu kan nggak bisa lihat kasat mata, harus dari pemeriksaan laboratorium. Nah, yang ketiga, bagaimana sih Bu cara mengatasi sperma yang bermasalah? Jadi intinya harus hidup sehat, ya. Kalau laki-laki harus makan makanan yang bergizi, olahraga, istirahat cukup. Jangan merokok, alkohol merokok itu mengurangi reproduksi dan membuat sperma itu tidak sehat dari bentuknya, ya, dari DNA-nya, ya. Kemudian minum vitaminnya bagus. Intinya hidup sehat, makanannya juga harus sehat. Makanan sehat apa? Jangan makan mie mulu, ya. Ya, jangan makan mie mulu. Makan makanan yang sehat, makan sayuran, makan buah-buahan, ya, makan protein yang bagus, ya. Yang keempat ada tips apa aja sih Bu agar sperma tidak bermasalah? Nah itu tadi, istirahat yang cukup, nggak boleh makan makanan yang sehat, ya. Merokok, alkohol itu nggak boleh. Kemudian dari pikiran juga, ya. Kalau pikiran terlalu tegang juga nanti spermanya juga kurang bagus, ya. Kemudian fisik juga harus sehat, karena kan kadang ada orang yang punya penyakit kayak DM gitu juga. Itu kan berpengaruh, ya. Walaupun kadang kalau sperma itu enggak dari penyakit itu aja sih, banyak sih dari fisiknya. Terus jangan terlalu gemuk, ya, fisiknya jadi dijaga. Nah, kalau yang kelima ini perempuan sering nyeri hebat saat haid, itu ada hubungannya nggak sih Bu sama kualitas sel telurnya? Kalau kualitas sel telur sebetulnya bukan itu, ya. Cuman biasanya kalau seorang wanita pada saat haidnya sakit, ya, itu bisa karena endometriosis, ya. Endometriosis itu berarti bermasalah sel dalam rahim. Bisa juga ada penyakit yang lain seperti kista ovarium. Itu kista berarti di atas rahim, ada kista di luar rahim, ya. Kemudian bisa juga miom ovarium, berarti ada miom di dalam rahimnya. Itu biasa mengakibatkan menstruasinya sakit,
Nah, tapi itu harus dari pemeriksaan dokter kandungan lewat USG. Jadi sebaiknya kalau ada perempuan banyak sakit, terlalu sakit harus dipisahkan, takutnya itu ada penyakit itu. Kalau dari jumlah sel telur, hubungan sel telur kayaknya nggak ada itu. Ya. Terus Bu Bidan, benar gak sih istilah dikejar umur buat perempuan untuk hamil itu mitos atau salah nggak sih Bu? Iya betul, karena perempuan itu masa yang paling sehat itu untuk hamil umur 20 sampai 35. Satu dari umur sel telur sendiri ya, sel telur itu kan paling banyak itu adalah umur 20 sampai 30. Jadi 35 sel telur udah mulai berkurang, 45 udah mulai berkurang ya. Kemudian kesuburan wanita juga sama. Kesuburan wanita itu di umur 20 sampai 30 ya. Kalau di atas 30 itu udah mulai berkurang ya. Itu tadi hubungannya pasti sama sel telur itu. Kemudian seorang wanita kalau mau sehat itu hamil di usia 20 sampai 35. Karena yang namanya hamil itu fisik kita harus kuat. Belum lagi nanti pada saat persalinan ya, pada saat persalinan itu kan butuh tenaga. Hamil selama 9 bulan juga beda, nggak seperti kita wanita normal banyak keluhannya. Karena ibu satu orang harus bawa 2 nyawa, 2 badan kan, harus ngasih makan 2. Semakin tua fisiknya semakin lemah. Ya. Tapi beda lagi kalau memang menikahnya udah di atas umur 30, 35 ya nggak apa-apa, umur 40 tahun hamil juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah umur 35 ke atas biasanya untuk mendapatkan kehamilan itu susah. Dibandingin wanita-wanita yang menikah umur 20, 25, 27 itu biasanya cepet hamilnya ya. Begitu nikahnya udah umur 30, 35 memang susah dapat anaknya. Nah, makanya usahakan ini jangan terlalu cepat. Di bawah 20 tahun juga belum boleh hamil karena belum sehat reproduksinya ya. Tapi di atas 35 juga jangan ya. Ya kalau perempuan kalau bisa nikah 20 maksimal 30 lah ya. Mudah-mudahan udah ada jodohnya. Ya. Terus yang ketujuh ini kan biasanya kita suka pakai celana ketat nih Bu. Nah, apabila kita memakai pakaian celana ketat, apakah ada kemungkinan berpengaruh ke kesehatan sperma dan ovum? Ya, kalau laki-laki sama sih, pasti berpengaruh. Kemudian satu lagi, bukan cuma celana ketat ya, kalau perempuan kebersihan. Sama sih sebetulnya perempuan laki-laki kebersihannya. Jadi kalau bisa celana dalam itu ganti 2 kali, kalau udah dari pagi sampai sore udah ganti, mandi udah harus ganti lagi. Kalau seorang wanita yang kerjanya sampai malam, usahakan bawa celana dalam ganti. Jadi udah sore begini, usahakan ganti dulu. Namanya nanti sampai rumah kira-kira jam 10, jam segini itu udah ganti celana dalam dulu. Jadi kesehatan reproduksinya itu selalu bersih. Nah, yang terakhir ini kalau dari Ibu Bidan sendiri itu ada nggak sih Bu waktu-waktu untuk berhubungan intim supaya kemungkinan kehamilan terjadi lebih besar? Ya. Jadi nggak cuma saya ya. Ini teori kalau seorang wanita pengen punya anak, itu ada teorinya kapan wanita itu subur. Ya. Seorang wanita yang namanya subur itu, kesuburan wanita sel telur keluar itu 17 hari sesudah menstruasi. Jadi dari menstruasi hari pertama subuhnya itu 17 hari dari menstruasi. Kita pengen punya anak berarti berhubungannya kapan? Dari tanggal 15. Katakanlah mensnya tanggal 17 ya. Berarti berhubungan yang bagus, yang sehat, yang biar cepat punya anak dari umur tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 5 hari ini nih biasanya dia berhasil. Kalau pengen berhasil banget di tanggal 17 ini nih ya,
tanggal 17 sel telurnya keluar, spermanya bagus, cepet keluar bisa ketemu ya. Kalau berhubungan di tanggal 15, sperma itu kan jalannya juga kadang ada yang lambat, di tubuh ada yang muter-muter salurannya ya. Dia bisa bertahan selama 3 hari ya. Nah, berarti berhubungan tanggal 15, sperma ini masih hidup nih. 15, 16, 17 ya. Kalau tanggal 17 sel telurnya keluar bisa ketemu juga, bisa hamil ya. Kemudian ini tanggal 17, sel telur juga ada waktunya sekitar 3 harian. Sel telur jalan-jalan, berhubungannya di tanggal 18, 19. Kalau spermanya bagus, tanggal 18, 19 keluar bisa ketemu juga sama sel telur, bisa hamil ya. Jadi ada memang teorinya kapan pengen hamil, kapan berhubungan. Jadi lebih baiknya itu mau mendekati haid ya. Bukan. Pada saat masa subur. Masa subur itu 7 hari ke-17 dari haid pertama. Ya, bukan mendekati haid, bukan. Hari ke-17 dari haid pertama itu masa subur, ya. Nah, yang ke-9, mengapa sperma harus bergerak cepat untuk mencapai ovum? Sperma itu ibaratnya seperti orang bertanding. Siapa yang cepat, siapa yang gesit, berarti dia sehat. Dia yang akan bisa menembus sel telur. Nah, gitu. Memang dari sperma aja dia sudah bertanding bagaimana caranya bisa menembus sel telur. Sperma itu kalau yang sehat itu memang jalannya kencang, bisa menyalip teman-temannya, bisa mengalahkan teman-temannya, dia akan menembus sel telur. Kalau jalannya lambat, yang lain udah jalan, dia lambat, akhirnya ya belum sampai-sampai. Ya, jadi memang harus cepat. Terus kapan gangguan sperma biasanya terdeteksi dalam pemeriksaan medis? Kalau pemeriksaan medis biasanya sih terdeteksinya ya kalau cuma dari jumlah ya biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau cuma ini nggak bisa. Jadi nanti dilakukan pemeriksaan laboratorium, laki-laki yang spermanya biasanya ada gangguan, suami istri udah nikah berapa tahun kok gak punya anak, istrinya diperiksa, suaminya diperiksa, suaminya diperiksa sperma, namanya analisa sperma. Nanti dilihat tuh jumlahnya, sekali keluar jumlahnya berapa cc, bentuknya cair atau kental, kemudian baunya seperti apa, nanti diperiksa di laboratorium. Spermanya itu mengandung sel sperma atau tidak. Ada yang memang bentuknya sperma tapi ternyata kosong, tidak ada yang spermanya ada. Ada yang harusnya jumlahnya sebenarnya sel sperma itu 1 cc-nya 100.000, ternyata isinya cuma 1.000, berarti kan jumlah sel spermanya sedikit. Berarti ada tapi kurang gesit, jumlahnya kurang ya. Nah, kalau memang ada itu masih bisa diobatin. Mungkin karena laki-laki ini kecapean, kurang makan buah, kurang makan sayur, kurang istirahat ya. Nanti dari fisiknya diobatin dulu, kemudian ada juga obat yang untuk memperbanyak jumlah sperma. Tapi kalau memang spermanya kosong, tidak ada, ya itu yang tidak bisa diobati. Gitu ya. Kalau cuma periksa mata doang nggak bisa, harus pemeriksaan laboratorium. Kemudian Bu Bidan, sebenarnya apa aja sih ciri-ciri sperma yang sehat kalau dilihat dari kasat mata? Dari kasat mata itu tadi ya, cuma dari lihat jumlahnya harusnya 1,5 cc, warnanya itu kan putih, dari baunya begitu doang. Kalau mau periksa lebih lanjut yang tadi itu harus periksa laboratorium. Kalau spermanya encer seperti air, mungkin nggak ada sel spermanya, cuman cairan doang gitu. Terus
apa benar kebiasaan merokok sangat berpengaruh ke bentuk atau gerakan sperma? Betul. Makanya hindari merokok, alkohol juga, karena dia akan merubah DNA sperma. Bentuk sperma yang harusnya kepalanya, buntutnya panjang, bisa buntutnya kagak ada. Jadi DNA spermanya itu jadi rusak gara-gara itu. Belum lagi kesuburan, pengaruh kesuburan, harusnya jumlahnya banyak spermanya, spermanya cuma sedikit seperti itu. Saya mau nanya juga, Bu. Jadi kan orang-orang sekarang tuh kan banyak ya, kalau misalnya pulang dari kerja atau dari pergi gitu, banyak yang mandi air panas ya, Bu ya. Nah, kira-kira itu ngaruh nggak sih, Bu, ke kesehatan sperma kita? Pengaruh, harusnya sperma itu suhunya yang sehat ya, lebih rendah dari suhu badan. Air, lingkungan itu lebih rendah dari suhu badan. Suhu badan kita kan 36-37. Kalau air yang kita mandi, yang kita rendam itu lebih panas, berpengaruh sama itu, cakar sama pabrik spermanya itu. Ya, kayak di ruangan, kalau ruangan kita 37 pasti panas banget. Ruangan kita kan yang segar berapa? 20 ya. 17 karena terlalu dingin ya 20, kalau ini 25 ya 20 lah ya. Tubuh kita kan 36-37. Kalau kita mandi air panas pengaruh banget. Jadi saya juga mau nanya, Bu, kan tadi dibahas sempat sperma juga ya. Kira-kira kalau sperma itu dibentuknya di tubuh manusia itu berapa hari sih, Bu? Sekitar 3-5. Itu normal lah 3 hari. 3 lah, sekitar 3 hari. Nah terus kalau sekarang juga kan banyak ya orang yang suka ngantongin HP di kantong gitu. Nah kan HP itu kan mancarin radiasi ya, Bu. Nah itu kira-kira ngaruh nggak sih, Bu? Pengaruh. Naruh HP di celana, naruh laptop di sini ya, kan juga duduk ya laptop di sini, itu juga berpengaruh. Makanya kalau bisa jauh-jauhin. Kemudian pada saat tidur juga jangan HP taruh, perempuan sama di kepala nanti pengaruh. Jadi usahakan terus. HP kan bisa mengganggu kita tidur, pengennya nonton lagi. Jadi kalau udah waktunya tidur, udah belajar, mau main HP bentaran aja, udah jam 9, jam 10 paling malam HP-nya ditaruh, ini tempat tidurnya HP-nya taruh di sana ya, jangan taruh di samping, di sini, radiasinya merusak semuanya, merusak badan kita ya, merusak ini juga siklus tidur kita juga. Pengennya nonton, orang tua udah ngantuk udah tidur, ini yang di kamar nonton aja. Jadi harus disiplin, kalau udah waktunya tidur HP-nya taruh di sana jadi bisa tidur ya. Nah terus kalau misalnya orang sekarang juga kan banyak yang alami gangguan stres ya, Bu ya. Nah kayak tadi Ibu bilang itu ngaruh berarti ya, Bu, ke kesehatan sperma? Ngaruh banget dari pikiran. Karena dari pikiran itu kan banyak ya. Kita kalau lagi banyak pikiran, bekerja nggak konsentrasi, apapun dipikirkan, sampai tidur pun kan nggak bisa tidur. Iya, kalau lagi banyak pikiran tidur nggak bisa tidur. Makanya memang harus bisa mengelola stres dengan baik. Kalau dari Ibu sendiri kira-kira ada nggak sih, Bu, saran vitamin gitu atau suplemen untuk meningkatkan kualitas sperma gitu untuk pria? Kalau sperma ya, berarti sperma itu vitamin C, zinc, mineral, kalsium, itu biar spermanya bagus. Kemudian asam folat juga bagus, tapi biasanya asam folat itu lebih ke wanita ya. Wanita itu minum asam folat untuk hamil sama persiapan kehamilan. Jadi sekarang asam folat bukan cuma pada saat hamil. Yang tadi awal minggu lalu udah bilang ya, persiapan screening kehamilan sebelum hamil, persiapan sebelum hamil. Jadi sebelum hamil, 3 bulan sebelum hamil sudah minum asam folat dulu. Makanya sekarang calon-calon pengantin harus bisa ke puskesmas 3 bulan sebelumnya. Nanti yang perempuan itu
diperiksa HP-nya, dipensi, diimunisasi, diperiksa laboratorium, tereliminasi tuh HIV, sifilis, hepatitis. Nah, kemudian mulai minum asam folat 3 bulan sebelum menikah. Jadi pada saat menikah dia udah siap, badannya siap. Pada saat nanti hamil dia sudah siap fisiknya. Yang laki-laki juga kita lihat nih hasilnya bagaimana. Kalau dia terlalu gemuk ya harus olahraga. Kita nasehatin jangan merokok karena kan pengen hamil ya, pengen istrinya hamil harus sehat. Yang laki-laki sama, kalau rokok nggak boleh, berpengaruh. Nah, terus kalau misalnya sel telur itu emang kalau di perempuan itu udah di ini ya Bu, udah ditentukan dari lahir gitu. Jadi jumlahnya itu nggak bakal nambah lagi gitu. Jadi cuma kurang. Memang sudah biasanya sudah kelihatan dari bayi, tapi ya di pemeriksaan laboratorium ya. Tapi memang dari bayi sudah ditentukan berapa jumlahnya. Tergantung nanti kita pada saat seperti ini nih udah umur 30, 40 ya pasti banyak ininya faktornya. Sel telurnya cepat habis atau tidak. Kalau gaya hidup kita sehat ya sel telurnya istilahnya awet, nggak boros cepat habis ya. Kalau gaya hidupnya kurang sehat seperti susah makan sayur, makan buah, biasanya ya itu sel telurnya jadi cepat habis. Kalau kayak tadi kan sempat dibilang juga kalau sel telurnya itu apakah sehat atau tidak gitu. Jadi untuk tahu sehatnya kalau tanpa pemeriksaan lab itu gimana sih Bu? Apakah misal dari headnya dengan lancar kah atau gimana? Ya biasanya kalau sel telurnya normal itu nanti pada saat hari ke-17 itu dia akan ada tanda-tandanya seorang wanita itu subur. Tanda-tandanya bangun tidur suhunya lebih tinggi dari biasanya. Kalau mau diukur berarti diukur setiap hari dari tanggal 1 atau dari head pertama sampai nanti mens selanjutnya. Diukur setiap hari nih bangun tidur jam 6 diukur suhunya. Biasanya hari ke-15, 17 itu masa subur, suhu tubuhnya akan naik dari suhu tubuh sebelum-sebelumnya. Kemudian nih yang perempuan lebih tahu nih, akan keluar lendir di celana kelihatan ya, akan keluar lendir. Lendir itu bukan lendir keputihan, nggak ada bau, nggak ada gatal, tapi di vagina kita ada keluar lendir, bahkan bisa ditarik lendir itu tanda seorang wanita lagi subur gitu ya. Kemudian ya kelihatan juga kalau nanti udah menikah gampang hamil kan. Nah, tahu-tahu ada wanita udah setahun 2 tahun kok nggak hamil, ya berarti kemungkinan dia sel telurnya kurang subur. Tapi memang harus diperiksa dari laboratorium tahunya sel telurnya kurang subur atau tidak. Ya, kalau kasat mata ya seperti itu. Dari suhu tubuh, dari lendir yang di celana tuh kelihatan banget. Bahkan bisa ditarik lendirnya. Ini orang perempuan harus pinter nih. Kalau Bu Eli mungkin karena belajarnya dulu dari remajanya belajar ini ya bidan ya, belajar kesuburan ya. Jadi tahu, oh iya nih aku lagi masa subur nih. Benar di celana tuh ada lendir, kalau ditarik tuh bisa lendir panjang gitu. Ada itu. Seorang perempuan sebetulnya kalau kita belajar tahu itu. Nah, terus tadi kan kalau misalnya kurang subur tuh ada ngaruh ke siklus headnya nggak sih Bu? Iya, biasanya ya headnya harusnya teratur. Head teratur itu kan 28, 26, 28 atau 30 ya. Kalau 26, 26 terus 28, 28 terus 30, 30 terus ya. Nah itu kan sih headnya lancar. Ada yang headnya memang nggak lancar, 3 bulan baru haid. Berarti itu kan sel telurnya berkeluar 3 bulan. Ya, 2 bulan baru men, 3 bulan baru men, itu pengaruh ke siklus menstruasinya. Nah, terus ada istilah tuh namanya sel telurnya tuh kecil Bu. Nah itu tuh penyebabnya apa sih Bu?
PCOS ya. PCOS penyebabnya. Ya mungkin dari apa ya? Dari bawaan dia sih. Genetik. Iya, dari genetiknya. Tapi memang kalau untuk mencegahnya ya biasanya seorang perempuan dari garis-garis ini dia harus makan makanan yang bergizi ya. Makanan yang bergizi, makan buah, makan sayur, kemudian makan buah-buahan, sayur-sayuran yang antioksidannya tinggi. Nah, buah-buahan yang antioksidannya tinggi. Bisa juga dari berat badannya. Berat badan terlalu kurus, berat badan terlalu gemuk, bisa juga pengaruh ke sel telurnya seperti itu. Akhirnya sel telurnya kecil-kecil, nggak matang-matang, sama kayak buah aja, harusnya buah mangga segini-gini, ini kecil, tahu-tahu nggak matang, tahu-tahu jatuh. Ya, jadi memang kurang sehat kan. Harusnya berbuah bagus, terus kecil udah pada jatuh kan kurang bagus. Tadi kan Ibu nyebutin juga ya Bu, terkait yang kita tuh harus ubah pola hidup kita tuh jadi lebih sehat dengan olahraga. Nah, kalau buat perempuan itu kan apakah ngaruh Bu? Misal olahraga itu terlalu berat gitu kepada kondisi pelepasan sel telurnya gitu Bu? Iya, olahraga yang normal saja, yang ringan aja lah. Kalau olahraganya terlalu berat juga pengaruh juga. Perempuan angkat besi berapa itu, makanya mereka yang angkat besi itu makanannya juga kan beda, nggak sesuai. Jadi kalaupun olahraga yang terlalu berat berarti dari konsumsi makanannya juga harus banyak, tapi usahakan yang normal-normal aja karena pengaruh pada produksi sel telur. Berarti itu ya Bu ya, mungkin jawaban dari pertanyaan kami. Iya. Ada nggak sih Bu saran gitu buat kami yang mungkin di usia remaja tuh kurang menjaga pola hidup kami, mungkin dengan bergadang, terus mungkin ada juga yang merokok, minum alkohol gitu. Ada nggak sih saran gitu buat kami? Balik lagi ya, pola hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi. Sekarang anak-anak muda nih hati-hati nih, banyak makan seblak, pedes, kurang makan sayur ya. Jadi makan makanan yang bergizi, mengandung sayuran, buah, protein hewani, protein nabati ya. Kalau yang perempuan, khusus perempuan kan dapat itu ya, FE ya. Ya, FE itu kan tujuannya untuk mencegah anemia. Tapi memang FE-nya nggak diminum tiap hari ya. Berapa kali? Minumnya tiap hari apa seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Saya kemarin seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Iya. Terus minggu sekalinya lagi tuh seminggu 2 kali. Beda sama ibu hamil. Kalau ibu hamil kan memang udah ada badan, ada bayinya, jadi butuh FE banyak tiap hari minum. Kalau yang remaja-remaja gini minum FE dari sekarang ya. Kemudian tadi istirahat cukup. Kalau udah belajar ya udah istirahat. Kalau yang laki-laki sama pola hidup yang sehat, istirahat cukup, jangan rokok, jangan minum minuman, jangan narkoba, cari teman bergaulnya yang benar ya, jangan salah bergaul nanti ikut-ikutan narkoba, ikut-ikutan apa sih itu yang nakal-nakal ya. Kemudian hati-hati ya, kalau belum sah jangan berhubungan yang tidak betul ya. Karena ini udah umur berapa nih? Udah subur kan? Perempuan kalau sudah menstruasi berarti sudah bisa hamil. Hati-hati resiko. Sekolah belum lulus takutnya mohon maaf terjadi kehamilan. Akhirnya cita-citanya tidak tercapai. Tahu-tahu hamil ya. Ada hubungannya kan nggak apa-apa ya kalau ibu nasehatin ya. Karena kan kamu sama kayak anak ibu juga harus nasehatin anak, nasehatin semuanya. Karena seorang perempuan kalau sudah menstruasi berarti tandanya dia subur. Kalau berani berhubungan bisa sewaktu-waktu hamil. Nah, kalau nggak hamil udah rusak masa depan ya. Cita-citanya di ini dulu nih, mau kuliah di mana? Nah, kuliah dulu dapat kerjaan baru nikah.
kuliah sambil pacaran ya nggak apa-apa. Terus itu lulus kerja nikah. Karena memang perempuan tadi ya dikejar umur ya, iya nggak apa-apa. Tapi udah lewat SMA, umur udah di atas 20 tahun. Ya. Ya mungkin itu aja sih Bu yang Ya. pengen kami tanyakan dari Ibu. Masih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, amin. Mohon maaf kalau jawaban Iya. itu ada yang salah atau yang kurang ya. Mudah-mudahan Maaf sih juga betul ya. pertanyaan kami. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.